Ini saya tambahkan aja Pak. Ini saya mengenai keilahian itu memang memberikan banyak pemikiran yang kalau lihat dari buku Ranti yang disampaikan itu beyond di luar Imagination. pemikiran kita Pak. Benar-benar Pak. Ada bagian dari buku orang dia mengatakan begini, kira-kira ya. Saya nggak sebut persisnya, tapi kira-kira begini. Manusia itu naik dari level hewan, dari paling bawah level evolusi, naik ke level malaikat, naik lagi ke level roh, dan akhirnya level Tuhan. Dia Hmm. bilang gitu. Ya, fusion bersatu. Tuhan, Pak. Jadi setelah fusion itu masih dilanjutkan lagi ke sana nanti dalam perjalanan kita Pak Firdaus dan itu kita akan ketemu seperti kalau kita pernah ngalami saya bayang ini kayak begini. Kita akan main game Hmm. RPG misalnya gitu. Kan ada bos besar yang paling besar, paling tinggi. Nah, kita akan ketemu dengan bos level 1, bos level 2, bos level 3, bos sampai kita harus naik terus meningkatkan sovereignty kita, meningkatkan power kita, meningkatkan level energi kita, semuanya itu sampai kita levelnya sampai ke level Absolut. bos yang paling tinggi. Baru bisa ketemu, baru bisa masuk ruangannya itu untuk bertempur. Kalau enggak mah dulu udah kita dihabisin sama dia. Enggak sanggup kita ketemu. Untuk ketemu dengan Bapak semesta itu, kita mesti sampai ke level itu. Harus mulai fusion dulu, Pak. Iya, melalui fusion dan setelah itu plus 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 lagi sampai naik dari level spirit yang ini sampai tinggi lagi sampai yang tertinggi sampai kita sanggup untuk ketemu masuk dengan beliau ini. Nah, Dan menarik. Kalau di kitab biru gimana? Gitu juga nggak? Kalau di buku biru kan bisa jadi satu sama absolut. Kalau di kitab biru gimana, Pak Wawan? Betul. Jadi itu seperti menanggapi Pak Ar tadi. Jadi cenderung eh, bisa dikatakan sebagai perumpamaan saja ya. Jadi di mana seorang Werkudara mencari bertemu dengan Dewa Ruci. Di sana eh, yang langkah pertama dia adalah menuju ke hutan, Pak. Jadi di sana ketemu hewan-hewan itulah sifat kehewani kita. Sama dong sama Pak Nugroho tadi, mulai Iya, awalnya. betul. ya, Di saat jadi kita bisa mengendalikan sifat hewani kita, itu nanti harus lagi terjun ke dalam lautan, Pak. Hmm. Yang di sini adalah samudra kehidupan. Jadi harus berani mengarungi samudra kehidupan Hmm. dengan Terus, ilmu pengetahuan, bertemu dengan relasi dan juga berbagai macam sifat dari percikan cahaya-cahaya Tuhan yang lain. Setelah itu oke. di sana masuk ke dalam itu, di sana disimbolkan ada eh, sang Werkudara itu dililit sebuah naga besar. Hmm. Dalam hmm, samudra itu. Iya, betul di dalam masuk samudra. Itu simbol apa tuh? Tapi sebelum masuk ke sana, dia bertemu dengan saudaranya yang Hmm. namanya Wanara, Seta atau Hanuman, Pak. Dia dihalangi Oh, oleh itu. Jangan menyebut. Kembali saja, jangan masuk ke sini. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Sekali ya, atas ilmu-ilmunya dan wawasan ya, pengetahuan budaya juga. ya. Nanti terima kita kasih. Bisa ngumpul-ngumpul. Iya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan itu. Jadi kalau di Wanara itu, Wanasita itu berupa saudara bayunya, Pak. oke. Jadi berupa kalau di sini bisa diartikan sebuah informasi, percakapan, pengetahuan dengan sharing dengan sekitar, diskusi dan juga sebagainya. Terus lebih tingkat lagi bisa sampai ke absolut nggak? Kalau Pak Nugroho kan bisa sampai ke Masuk, absolut. iya masuk lagi Pak itu nanti ya, disebut dengan naga, terus jadi masuklah melalui De- telinga sebelah kiri, jadi seperti itu. Sampai Dewa ketemu Roji, dengan Dewa terus maaf, masuk ke situ, di situ terjadi kedamaian.
Itu yang Mungkin di absolut ya. Jimber bisa menambahkan seperti itu. Ya, Itu yang absolut, betul. Ar kan baca banyak tuh yang gitu-gituan. iya Prof. Dewa Ruci itu sangat absolut itu Prof. Jadi kalau gitu sama kita biru sama buku biru. Ya sama Prof. Cuma cara Cuman penyampaiannya berbeda ya. Ya, kan gini Prof. Kalau yang kita bicarakan sampai saat ini kan itu masih dalam kecuali tadi bekal praksis yang Prof berikan. Nah, selain itu kan hanya bersifat teoritis gitu ya Prof. Nah ini ada faktor kekuatan adikodrati Prof. Nah itu makanya level keilahian itu udah face a face kemampuan adikodrati gitu loh Prof. Nah itu di situ menurut saya bisa menjadi indikator berapa level dia sudah mencapai keilahian gitu loh Prof. Soalnya ada kalau hanya keilahian apa itu segala konsep-konsep yang abstrak itu kan tidak bisa ada suatu perwujudan yang nyata di dalam realitas gitu loh Bro. Tapi kalau ada faktor kekuatan adikodrati itu, nah baru di situ ilahi itu secara tegas menunjukkan eksistensinya Bro. Gimana Pak Wid menanggapi itu Baik. dari biru Ya, Pak? jadi masa depan manusia ini kata buku Radia itu sangat mulia. Jadi itu karena alam semesta ini masa depan dipimpin oleh satu sosok yang dulunya adalah manusia. Jadi kan asal usul kalau lihat bagian 1 buku Radia itu kan asal usul alam semesta itu adalah Bapak semesta hanya satu. Yang maksud Tahar tadi adikodratinya itu apa di Urantia yang disebut adikodratinya itu Pak? Itu Adikodrati itu kayak kalau kalau saya baca di buku Ranti itu kayak nature kita, Pak. nature ya. Nature, Pak. Jadi kayak kodratnya kita. Itu jadi kalau keilahian itu bukan hanya sekedar atribut atau satu, tapi nature-nya kita akan menjadi seperti itu. Jadi God likeness itu tadi seperti levelnya itu sampai ke sana. Jadi kita bisa sanggup untuk ketemu dengan beliau sendiri, muka dengan muka, ngobrol, ketemu langsung sebagai satu level energi yang cocok. Kalau level energinya nggak sama kan kita kan habis, Pak. Ya. Kita masuk ke black hole itu aja kita nggak sanggup. Itu kan Tuhan tinggal di tempat yang kayak black hole yang super masif, yang super masif galaksi. Kalau kita lihat alam semesta yang ditemukan James Webb teleskop itu luar biasa hebatnya. Jadi kalau levelnya Tuhan itu kan level ngurusi super cluster. Jadi bukan hanya galaksi aja, di atasnya galaksi itu kan kayak Milky Way dan teman-temannya di satu super cluster. Di yang lain juga masih banyak, katanya ribuan super cluster yang ada di alam semesta, di kosmos ini. Ya levelnya Tuhan kayak begitu, lingkungannya Tuhan itu kesulitannya pasti besar sekali karena sana kan ngurusi materi juga. Materi Ya. juga sama kayak kita dalam lingkup yang sangat rendah di bawah, mengurusi lingkungan, mengurusi Ya. badan kita sendiri. Itu ya itu level kita, level paling bawah, tapi levelnya Tuhan gitu. Terus kemudian kalau Tuhan tuh sering mewahyukan kalau bukan kalau kebenaran di alam semesta itu konsisten. Artinya kita bisa lihat contoh-contohnya dalam dari kenyataan-kenyataan yang paling sederhana dalam kehidupan ini. Kita bisa lihat. Itu juga ada di alam semesta. Jadi makanya Yesus itu sering bikin perumpamaan yang natural. Natural life. Tentang benih, Oke, pohon, sorry Pak, natural ya Pak ya, natural ya. natural, nature. Nah, kalau bicara natural Pak, saya mau menghubungkan tadi eh, concernnya Virya. Virya ada nggak? Virya ada. Virya udah keluar, Prof. Tadi Virya mengatakan harus ada keterhubungan
antara materi sama yang non materi. Tadi kan dia bilang gitu kan, nggak boleh ada keterputusan. Lalu dia mengatakan bahwa wanita itu di degraded, ya, di apa, direndahkan gitu ya. Jadi ketika itu direndahkan berarti kan itu tidak natural, ya. Nah, kalau begitu kita harus melihat atau kita perlu melihat apakah ada satu komunitas atau satu suku yang paling mendekati itu, ya, yang paling mendekati yang kita bicarakan soal keilahian, ya. Tingkat partisipasi dia, kapasitas menjadi godlikeness, kapasitas untuk bersatu jadi sumber sehingga menjadi absolut. Saya melihatnya dan sekalian menjawab pertanyaan Virya, itu ada di satu suku yang namanya suku Kalash. Ya. Hmm. Suku Kalash itu di Pakistan itu Islam mayoritas, tapi mereka apa? Mereka itu animisme. Dan perempuannya tidak ada satupun yang jelek. Beautiful. Konon mereka itu adalah percampuran antara genetik dari Alexander the Great, turunan Alexander the Great, dengan orang-orang lokal setempat di situ. Mereka punya festival, nanti satu waktu ke sana deh, teman-teman ya. Nanti kalau kita ada duit, kita sama-sama ke sana ya. Jadi perempuan di sana punya hak yang sama dengan lelaki. Jadi kalau sekarang si perempuan ini kawin, punya suami, lalu udah 2 tahun dia nggak suka suaminya, dia bebas tuh pilih suami lagi. Ya, jadi kita lihat kalau perempuan bukan poligami, apa namanya sih? Poliandri, apa? Poliandri, bro. Apa? Yang menariknya gini, they really dalam kesederhanaan hidupnya ya, dia really live artistik, sukacita, love, cuma love aja, music, every time music, humor. Kita yang udah punya istri mungkin mau kawin sama orang-orang situ, cantik-cantik ya. Rambutnya pirang, matanya biru, ada yang rambutnya hitam. Coba you cek, Kalas, KLASA di Pakistan. Nature-nya sangat indah. Ya. Nah, you lihat ya, ketika si perempuan ini menstruasi, si perempuan ini masuk di dalam satu ruang kayu, karena menstruasi itu merupakan proses spiritual buat mereka, pemurnian diri. Dia murnikan dirinya. Jadi setelah mereka selesai 5 hari, 6 hari menstruasi, waktu mereka keluar dari ruangan itu, mereka born again gitu ya, born again, lahir kembali. Nah, si lelaki ini yang ketika uh, diceraikan oleh istrinya, ketika istrinya menemukan pasangannya baru, dia tahu nggak sih lagi? Nggak ada jealousy. Dia malah harus memberikan mahar kepada si suami barunya. Ada jealousy nggak itu? Nggak ada. Cuma cinta, bro. Dia harus lihat videonya, bro. Banyak videonya mengenai Kalash. Ya. Nanti. Gue waktu itu sama almarhum bini gue dari tahun 90, 91 kita selalu pengen pergi ke sana. Tapi akhirnya cuma sampai Tibet aja, nggak sampai ke sana. Karena nggak dapat visa waktu itu ya. Jadi mungkin mungkin gue habis dari sini mau ke sana gitu ya. Untuk lihat festival-festivalnya. Jadi mereka tuh sukacita, punya nilai moral yang tinggi, ya, tapi punya freedom. Jadi yang kalau kita sebut moral kita, oh nggak boleh lu begitu. Mereka nggak, moralnya lain bro. Tapi intentionnya, nah saya kira free banget, freedom banget. Nah jadi kalau kita lihat God likeness, benih ilahi, mungkin Tuhan juga memperbolehkan itu. Kalau gue melihat bangsa atau suku yang paling mendekati yang ideal ya, menjalankan bukan hanya teori di intelektual kayak kita soal kebenaran, keindahan, atau soal cinta, pelayanan, dan welas asih, gue lihat cuma di situ. Lu tahu nggak? Kalau di jalan itu ya, di jalan, kalau mereka jalan, terus ketemu teman perempuannya, hey, mereka tuh cuman tangan tuh. Bukan karena adatnya tuh, karena kasih gitu loh. Mereka full of love. Coba lu lihat deh, ya, eh, mengenai festival-festival. Jadi
Kok bisa punya pakaian begitu bagus? Pakaian tradisinya itu bagus. Mereka tenun sendiri, ya, hidup terisolasi, airnya bening. Gue lihat itu kayak sorga gitu. Mungkin Wawan setelah baca harus bawa buku biru, bawa kitab biru ke sana, baru you lihat bro kehidupan di situ. Karena di Indonesia saya nggak pernah melihat kehidupan seperti itu. Pernah dengar Kalash? Belum, bro. Belum. Belum, Bro. Kalash. Hmm. Coba lu carilah video di YouTube. Ya. Ada videonya, ada banyak, itu Nah, warna-warni sekali, bagus. ya, jadi Virya harusnya kalau lihat itu, coba you lihat di situ. Dan itu orang-orang Pakistan yang Islam datang ke situ kalau ada festival. Dan biasanya laki-laki Islam yang datang ke sini karena mereka lihat perempuan Kalas itu cantik-cantik. Tapi you kira perempuan Kalas gampang ditoel? Enggak, bro. Dan you kira mereka bodoh-bodoh? Enggak, mereka ke universitas, bro. Mereka belajar di university. Mereka belajar mengenai komputer, belajar mengenai teknologi, belajar mengenai kuantum. Tapi tradisi itunya mereka pakai terus. Dan satu pun gak ada yang jelek. Physically, cara mereka ngomong, you bisa feel it. Hubungan antara saudara sama saudari. So, you hanya rasakan cinta aja. So, jadi kalau kita mau merasakan uh, pilihan hidup dan cinta itu sebagai paling dekat antara yang ilahi sama yang manusia, yang tak terbatas dengan yang terbatas sama yang tak terbatas lagi. Gue lihatnya cuma di situ. Bukan di Pattaya, bukan di Thailand. Bukan di Pattaya. Tapi aku lihat begini, perempuannya boleh memilih pasangan sendiri, dia boleh nolak lamaran, boleh pindah pasangan kalau nggak bahagia. Perceraiannya diputusin oleh perempuan dan laki-laki maupun laki-laki. Perempuan bebas mengekspresikan ketertarikan secara langsung. Nggak ada stigma pada janda atau perempuan yang bercerai. Wah, Virya senang banget di situ. Jadi katakanlah ada seorang wanita, ya. Benar tuh soal menstruasi, Pak. Namanya Bashaleni, rumah khusus. Ya, Bashalini itu kalau mensar, kalau dia mens. Ya. Untuk Nah, sekarang katakanlah adalah seorang wanita, ya. Katakanlah dia mencintai gue gitu. Tapi dia udah kawin. Gue juga mencintai dia. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, apalagi lu agama begini. Jadi moral tuh apa kalau begitu ukurannya? Jadi itu sinkretisme budaya karena agama, bukan sinkretisme yang natural. Kalau itu tuh natural tuh. Jadi haknya tuh sama. Jadi ketika dia merasa gue tersiksa sama hidup sama you dan ada lelaki lain, dia bebas tuh menghubungkan itu. Dan si lelakinya tanpa ada kecemburuan, coba bisa nggak ada kecemburuan. Jadi kecemburuan itu adalah pengkondisian sejak kita kecil, bro. Karena mereka dari kecil, tapi you kira mereka apa orang? Enggak, bro. Bukan artinya mereka tuh free sex, nggak begitu. Kawin itu sakral buat mereka. Tapi boleh dipisahkan gitu. Kalau dia udah merasa dia nggak bisa develop. Dan kehidupan mereka 24 hour itu selalu spirituality tapi sukacita. Coba you lihat ya videonya, you bisa rasa vibrationnya, banyak videonya. keren ya. Arya tadi kan bilang, gue saat ini nggak mau sendiri. Kalau kamu ke sana, mungkin dalam 1 minggu kamu kawinin orang di situ. Karena cocok sama jiwa you. Iya. And mereka educated. Karena sometimes gini, Pak. Sometimes untuk menyelaraskan pikiran antara kita sama perempuan tuh it's not easy gitu. Mungkin di sini easy kali ya kalau di Kalash ini. Iya, gini ya. Kita ketemu di Beyond Spiritually apa? Karena kita melihat nggak cocok kita sama yang ya kalau kayak Papan kan udah banyak murtad kan, semua banyak para matador semua murtad. Susah. Ini kalau mau cari pasangan yang cocok, jadi susah, bro. Harus mungkin di Beyond Spirituality lu nggak cocok juga kali ya. Lu pergi ke Kalasar, intuisi papi 1 minggu kamu kawin. Kenapa? Educationnya sama, vibrationnya sama, freedomnya sama. Tapi ada yang matre juga nggak? Hah? Ada yang matre juga nggak ceweknya? Nggak ada. Mereka sama sekali nggak materialistis. Keren. Wah, si Har mikir-mikir, aduh nyesel gue udah kawin. Lebih civilized kali Pap ya, hidup kayak gitu. Papi tahu nggak Pap? Aku kemarin lihat di ini ya, ada satu keren juga, mirip-mirip kayak gini. Cuma mereka tuh gini, mereka bersatu. Orang-orang nih kayak mereka they're like people yang lumayan enlightened lah ya. Mereka bersatu
untuk menyewa kayak 50 acre sama-sama. Jadi ada berapa keluarga di situ, Pak? Sampai pernah dengar nggak soal ini? Belum, coba cerita dulu saya. Jadi mereka tuh tinggal namanya off grid namanya. Jadi dia nggak on grid, dia off Ada grid. listrik ya. Jadi dia dia mau jauh dari politik, jauh dari all that mess lain di dunia gitu. Dan akhirnya mereka tinggal sendiri dan dengan latar belakang yang beda-beda gitu. Dan sama gitu, perempuan sama laki-laki tuh they're equal in their degrees, terus kayak anak-anaknya bisa berpartisipasi dan dengan mereka beli itu mereka bisa menjalankan hidup mereka sesuai selera mereka tanpa harming other people gitu, Pak. Nanti Papi lihat deh itu. Nanti aku kasih ke Papi itunya. Keren ya linknya ya. Linknya Kamu keren tuh, juga Pak. lihat Kalas, Har. Kamu lihat Kalas, Ya ini pertimbangan aku baru buka nih. Keren nih. Kalau mau kita bulan Juni ke sana, Har. Ada festival gede. Ada namanya Joshi, itu Spring Ya, Festival, Joshi. ada Uchao, Autumn Festival, Winter Solstice. Keren sih. Keren banget. Wan, mau ke sana nggak, Wan? Aku di Mereka sini bukan saja, Prof. Muslim, Pak. Mereka tuh Indo-Aryan kuno. Ya, Indo-Aryan. Indo-Aryan kuno. Tapi mereka tuh animis Oh, memang. namanya Indo ya, Pak? Kok ada Indonya ya? Kan dari Indus, India. Indus. Oh, Itu apa Ikut ininya Prof. keren. murni ininya. Cantik-cantik kan Ya, Prof. Cantik, Pak. And they always smile, sukacita. Pasarnya. Timbulnya mereka tuh keindahan, keberanian, dan status sosial. Apa? Simbolnya adalah keindahan, keberanian, dan Beauty, courage, and social. status sosial. Wow. Keindahan, keberanian, dan status Sudah sosial. keindahan itu udah ya, apa level salah satu sifat ilahi kan. Keren, keren. Oke, kalau kita bisa simpulkan apa nih teman-teman? Itu cuma ada 6 orang ya. Enggak, Ada Helmi, Bro. ada Agam 11. juga ada. Oh, ada Agam. Tanya dulu dong satu persatu. Agam mau ke Kalash pasti. Kalau Gam, Kang ada Aar dulu Gam. nggak nyesel dia udah kawin. Kang Aar kan belum belum Agam, belum Agam. lulus, jadi dia masih bisa poligami. Agam, akulturalisasi dulu di Inggris gimana? Akulturalisasi you di Inggris gimana, Agam?